Kancil dan Pak Tani. Di sebuah hutan yang rimbun dan subur, hiduplah seekor kancil yang dikenal cerdik dan licik. Kancil seringkali menggunakan kecerdasannya untuk menghindari bahaya dan mencari makanan, meskipun terkadang ia suka iseng dengan para penghuni hutan lainnya. Di dekat hutan, ada seorang petani tua yang bekerja keras setiap hari untuk merawat sawah dan kebunnya. Pak Tani ini adalah orang yang baik hati, tapi sayangnya, ia seringkali harus berhadapan dengan gangguan dari hewan-hewan yang masuk ke ladangnya, terutama kancil. Suatu hari, setelah musim hujan berlalu, kebun Pak Tani penuh dengan tanaman segar, terutama sayuran yang baru ditanam. Ketimun yang besar dan hijau tumbuh subur di petak-petak kebun, dan Pak Tani sangat bangga dengan hasil jerih payahnya. Namun, hal ini tidak luput dari perhatian kancil. Pada suatu malam yang gelap, kancil yang sedang berkeliaran di hutan mencium aroma segar dari sayuran Pak Tani. Tertarik oleh aroma itu, ia pun mendekati kebun. Wah, ini kebun Pak Tani penuh dengan makanan lezat, pikir kancil. Jika aku bisa mencicipi ketimun-ketimun segar itu, pasti perutku kenyang dan puas. Tanpa pikir panjang, kancil menyelinap masuk ke kebun Pak Tani. Ia melompati pagar kayu rendah dan dengan cepat mulai memakan ketimun yang masih segar. Satu demi satu ketimun habis dilahapnya. Setelah merasa kenyang, kancil pun kembali ke hutan dengan perut yang penuh, tanpa menyadari bahwa ia meninggalkan jejak-jejak kotoran dan daun-daun yang berserakan di kebun Pak Tani. Keesokan paginya, ketika Pak Tani datang untuk memeriksa kebunnya, ia terkejut melihat tanaman ketimunnya rusak. Beberapa ketimun hilang, dan tanah di sekitar kebunnya dipenuhi dengan jejak kaki binatang kecil. Siapa yang berani merusak kebun ini? Gerutu Pak Tani sambil memeriksa lebih dekat. Pasti ada binatang yang mencuri ketimunku. Pak Tani merasa marah, tetapi ia bertekad untuk tidak membiarkan binatang itu merusak kebunnya lagi. Setelah berpikir sejenak, Pak Tani memutuskan untuk membuat perangkap sederhana untuk menangkap pelakunya. Ia memasang jaring di sekitar kebunnya, berharap bisa menangkap siapapun yang masuk tanpa izin. Pada malam berikutnya, kancil yang merasa aman kembali mendekati kebun Pak Tani. Bau ketimun segar masih tercium di hidungnya, dan ia tak bisa menahan keinginannya untuk mencicipi lagi. Tanpa rasa curiga, kancil melompati pagar dan langsung menuju petak-petak ketimun. Namun, kali ini langkahnya kurang hati-hati. Saat ia melangkah, kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasang Pak Tani. Waduh, seru kancil, apa ini? Aku terjebak. Kancil mencoba melepaskan diri, tetapi jaring itu terlalu kuat. Ia berusaha menggigit dan menarik jaring itu, namun usahanya sia-sia. Dalam hati, ia mulai panik. Jika Pak Tani menemukan dirinya, pasti ia akan dihukum. Kancil pun mulai berpikir keras, mencari cara untuk lolos dari jebakan ini. Pagi harinya, Pak Tani datang lagi ke kebunnya. Betapa terkejutnya ia ketika melihat kancil terjebak di dalam jaringnya. Ia tersenyum puas dan mendekati kancil. "Hah, akhirnya aku menangkapmu, kancil," kata Pak Tani dengan nada penuh kemenangan. "Sekarang aku tahu siapa yang merusak kebunku. Kau tidak akan bisa kabur lagi." Namun, kancil yang licik sudah menyusun rencana. Dengan nada manis, ia berbicara kepada Pak Tani. "Wahai Pak Tani yang baik," kata kancil dengan suara pelan, tolong jangan marah. Aku bukanlah pelaku utamanya. Sebenarnya, ada binatang yang jauh lebih besar dan berbahaya yang mengirimku ke sini." Pak Tani mengernyitkan dahi. "Apa maksudmu, kancil?" "Benar, Pak Tani," lanjut kancil. "Aku hanya diutus oleh harimau, si raja hutan.
Dia mengancam akan memakan semua hasil kebunmu jika aku tidak membawakannya ke timun-ketimun ini. Jika aku tidak melaksanakan perintahnya, aku akan dimangsa olehnya. Tolong bebaskan aku, Pak Tani, dan aku akan memberitahu harimau bahwa kebunmu tidak bisa lagi dimasuki. Dengan begitu, harimau tidak akan lagi mengganggumu. Pak Tani terdiam. Kata-kata Kancil terdengar masuk akal, tapi di sisi lain, ia merasa ragu. Ia tahu bahwa Kancil terkenal licik dan sering menipu binatang-binatang lainnya. Namun, ancaman tentang harimau membuatnya merasa khawatir. Ia berpikir, jika harimau benar-benar datang, bukan hanya kebunnya yang akan hancur, tetapi juga keselamatannya terancam. Kau berjanji tidak akan kembali ke kebunku lagi, Kancil? Tanya Pak Tani dengan curiga. Aku bersumpah, Pak Tani, jawab Kancil. Jika aku kembali, aku rela diserahkan kepada harimau sebagai mangsanya. Pak Tani merasa lega mendengar janji Kancil. Meskipun masih ada keraguan, ia akhirnya memutuskan untuk membebaskan Kancil dari jaring. Baiklah, kata Pak Tani. Aku akan membebaskanmu, tapi ingat, jangan pernah kembali ke kebunku lagi. Kancil tersenyum lega saat Pak Tani melepaskan jebakan. Setelah bebas, ia melompat dengan cepat dan bersiap-siap lari ke hutan. Namun, sebelum pergi, ia sempat menoleh ke arah Pak Tani dan berkata, terima kasih, Pak Tani. Aku tidak akan lupa kebaikanmu. Aku akan memastikan harimau tidak akan datang ke kebunmu. Setelah berkata demikian, Kancil berlari kencang ke dalam hutan, meninggalkan Pak Tani yang masih berdiri kebingungan. Pak Tani merasa lega karena ia berpikir bahwa ancaman harimau telah berlalu, namun di dalam hatinya, ia merasa ada yang aneh dengan seluruh kejadian ini. Beberapa hari berlalu, dan kebun Pak Tani tetap aman. Tidak ada jejak binatang yang merusak tanaman ketimunnya lagi. Namun, Pak Tani selalu merasa waspada dan lebih sering memeriksa kebunnya, berjaga-jaga dari kemungkinan serangan harimau. Sementara itu, Kancil yang kembali ke hutan tertawa dalam hati. Ia berhasil lolos dari jebakan Pak Tani dengan kecerdikannya. Meski ia senang bisa menipu Pak Tani, ia juga belajar untuk tidak terlalu sering mengulangi kebiasaannya merusak kebun. Kancil memutuskan untuk mencari makanan di tempat lain dan menghindari kebun Pak Tani untuk sementara waktu. Demikianlah kisah Kancil dan Pak Tani, di mana kecerdikan dan kelicikan seringkali menjadi senjata bagi Kancil untuk lolos dari masalah. Namun, seperti pepatah lama, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Akankah Kancil terus berhasil dengan kecerdikannya, atau suatu saat ia akan tertangkap lagi? Hanya waktu yang akan menjawabnya.